Bagaimana kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Rusdi Maulana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Ribuan buruh di Kabupaten Purwakarta berunjuk rasa menolak rancangan peraturan daerah ketenagakerjaan yang masih berbasis pada Omnibus Law alias Undang-Undang Cipta Kerja. Imbas wabah penyakit mulut dan kuku, pasokan sapi berkurang dan harga daging sapi mulai mengalami kenaikan. Selanjutnya kita simak kemeriahan tradisi Pesta Laut Nadran para warga nelayan di Pantai Dadap, Kabupaten Indramayu. Kita ke informasi pertama hari ini. Ribuan buruh di Purwakarta Kamis pagi berunjuk rasa mengepung kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Purwakarta. Mereka menolak pembahasan Raperda Ketenagakerjaan karena mengadopsi Omnibus Law yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Ribuan buruh yang akan berunjuk rasa melakukan konvoi dari kawasan industri Bukit Indah menuju kantor Dinas Tenaga Kerja di Jalan Veteran, Kabupaten Purwakarta. Konvoi massa buruh yang memenuhi jalan sempat membuat arus kendaraan dari arah Jakarta menuju Purwakarta dan Bandung mengular panjang. Satu permasalahan, ada satu draft peraturan daerah atau Perda dari Kabupaten Purwakarta, dari Pemda Purwakarta yang akan disahkan sama Pemda Purwakarta yang isinya jelas-jelas merugikan kaum buruh. Benar nggak kawan-kawan? Para buruh berunjuk rasa untuk menolak pembahasan Raperda Ketenagakerjaan. Raperda atau rancangan peraturan daerah yang dibahas dituding para buruh syarat dengan kebijakan yang justru memperkuat Omnibus Law. Padahal buruh menolak Omnibus Law yang dianggap merugikan mereka. Bagi para buruh, Omnibus Law dianggap hanya menciptakan kesengsaraan dan berujung pada praktik upah murah. Ujuk-ujuk ada draft, dipanggil, kemudian harusnya 3 hari ini, kan tanggal 17, tanggal 19-20 ini diusahakan supaya ke DPRD. Kan ini udah main ujuk-ujuk, nah ini udah kelihatan ada konspirasi dan kita akan lawan ini terus. Buruh mendesak agar pembahasan Raperda dengan menggunakan draft yang pro Omnibus Law segera dihentikan. Hal ini sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja agar menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas. Buruh mengancam jika tuntutan mereka tidak didengarkan, aksi unjuk rasa akan digelar dengan massa lebih besar. Channel Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Ya, pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer pada seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri di Universitas Siliwangi Tasikmalaya diwarnai antrian panjang masuk lokasi ujian. Antrean panjang mewarnai pelaksanaan hari kedua ujian tulis berbasis komputer SBMPTN di Universitas Siliwangi Tasikmalaya yang diikuti oleh 600 calon mahasiswa baru dari berbagai daerah. Antrean panjang di depan pintu gerbang terjadi karena peserta ujian harus memeriksa suhu dan menandai kode cepat aplikasi Peduli Lindungi. Mereka yang lolos diberi tanda stiker hijau dan langsung masuk ruang ujian. Namun sejumlah peserta ujian sempat tertahan karena belum mendapatkan vaksinasi COVID-19 dan belum mengunduh aplikasi Peduli Lindungi. Kenapa belum masuk? Karena belum divaksin atau gimana? Emang tadi belum. Oh, belum divaksin. Pertama juga belum. Terus suruh nunggu atau gimana? Kalau di pesantrennya ngadain vaksin nggak? Ada, cuma waktu tahun kemarin. Yang kemarin nggak ikut. Sudah menyiapkan kepada para mahasiswa, calon mahasiswa itu sudah harus punya sistem yang sudah mereka terinstall di dalam HP-nya, itu adalah Peduli Lindungi itu. Mereka akan tim kita nyiapkan. Lalu setelah itu kita cek suhu. Ketika suhu memang cek suhu tidak melebihi batas normal, maka secara otomatis mereka sudah diarahkan kepada ruangan. Secara total ada lebih dari 7.000 calon mahasiswa yang mengikuti ujian seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri SBMPTN di Universitas Siliwangi yang dibagi dalam 6 hari pelaksanaan ujian. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya.
Kita ke informasi lain, kemacetan panjang terjadi di ruas tol Cipularang Purwakarta dari arah Jakarta menuju Bandung. Antrian panjang kendaraan terjadi di sepanjang hari Rabu lalu sejak kilometer 83 dan mengekor hingga kilometer 80 ruas tol Cipularang dari jalur Jakarta menuju Bandung. Kondisi ini disebabkan perbaikan jalan di kilometer 83 400 tol Cipularang arah Jakarta menuju Bandung. Menurut petugas pengawas proyek perbaikan di titik ini sedang dilakukan perbaikan jalan berupa pengerasan sepanjang 80 meter. Perbaikan jalan tol dalam rangka pemeliharaan jalan tol Cipularang ini dilakukan pihak Jasa Marga sejak 16 hingga 20 Mei 2022. Para pengendara yang melintas di ruas tol Cipularang diminta berhati-hati dan lebih bersabar karena akan mendapati laju kendaraan yang tersendat selama berlangsungnya pekerjaan jalan. Seorang ibu yang menggendong bayi tertangkap kamera CCTV mencuri di sebuah toko susu dan perlengkapan bayi di Purwakarta. Rekaman video kamera pengawas sebuah toko susu dan perlengkapan bayi di Jalan Pasanggerahan Desa Cilegong, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta menunjukkan seorang ibu yang menggendong bayi turun dari angkutan kota, kemudian menyeberang jalan dan masuk toko dari pintu belakang yang tak terkunci. Tanpa pengawasan dari karyawan toko yang tengah istirahat makan siang, sang ibu dengan leluasa mencari barang-barang yang dianggap berharga hingga akhirnya mengambil uang sejumlah lebih dari 2 juta rupiah dari dalam laci lalu kabur. Ya, kunci pintu depan, mungkin dia masuk lewat belakang karena ya, ngambil apa aja yang uang sama minyak telon. Video rekaman kamera pengawas ini pun kemudian viral setelah diunggah ke media sosial. Kasus pencurian tengah diselidiki Polsek Jatiluhur dengan mencari identitas pelaku. Channel Arifin melaporkan dari Kabupaten Purwakarta. Ya, informasi lain untuk Anda, kasus pengusiran seorang perempuan yang bersuami dua atau poliandri terjadi di Cianjur. Sang perempuan membohongi calon suami keduanya dengan menyatakan diri telah bercerai selama 2 tahun dari suami pertama agar bisa menikahi suami kedua secara siri. Apa yang dilakukan NN, seorang perempuan yang bersuami dua, membuat warga kampung Sedongkaler, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Sukaluyu, meradang hingga mengusirnya dari desa. NN nekat bersuami dua tanpa diketahui oleh kedua suaminya. Menurut keluarga dari TS, suami pertama, NN ketahuan memiliki suami lagi setelah TS curiga istrinya berulang kali pergi pagi dan baru pulang sore hari dengan alasan bekerja. Ia lalu membuntuti NN yang rupanya mendatangi rumah UA, suami keduanya. Di rumah UA inilah sempat terjadi percekcokan antara keluarga suami pertama dengan UA dan NN hingga akhirnya dimediasi oleh perangkat desa. TS suami pertama NN pun akhirnya menjatuhkan talak 3. Rumah tangga yang terbina selama 9 tahun dan telah melahirkan 2 anak itu pun kandas. Pengakuannya apa sih sama suami kedua itu bisa sampai nikah itu? Mungkin kalau sama suami yang kedua itu dia kan ngakunya udah 2 tahun jadi janda, terus orang tua dibilangnya udah nggak ada, cuman bilang dia ada adik seibu serama, adanya di Bogor, wali cowok itu adanya. Jadi dia ngakunya gitu. Ngakunya gitu. Merasa dibohongi, UA suami kedua NN pun juga akhirnya menjatuhkan talak 3 setelah 5 bulan menjadi suami NN. Saat berkenalan di jejaring sosial Facebook, NN mengaku janda yang telah ditinggal 2 tahun oleh suami dan tak memiliki keluarga di Cianjur, hingga akhirnya menikah siri di salah satu madrasah di Kampung Karangsari, Desa Babakan Caringin, Kecamatan Karangtengah, Cianjur. Wali nikah saat itu adalah adik NN. Padahal kedua orang tua NN masih hidup dan tinggal di kampung yang sama dengan suami pertamanya. Ngomong ke si N sendiri, nanya statusnya. Terus dia bilang gimana? Dia bilang udah 2 tahun janda. 2 tahun janda, anak berapa itu? Anak 2. Nah terus akhirnya Akang memutuskan menikah dengan dia. Iya. Akang nggak coba menelusuri waktu itu? Menelusuri, nanyain dulu suratnya. Kan pengen resmi Pak. Iya. Pengen resmi, pas itu nggak, jadi omongannya itu percaya aja gitu. Jadi oh iya nanti aja nyusul. Ya katanya saja nyusul gimana. Jadi
udahlah centek, jadi kan percaya aja gitu. Dalam mediasi terungkap motif NN bersuami 2 karena faktor ekonomi dan biologis. Saat ini setelah diusir, NN bersama keluarga dan 2 orang anaknya pindah ke wilayah Bogor. Rendra Gozali melaporkan dari Kabupaten Cianjur.